Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Tasya Amelia, Ayuni Santika, dan Anti Inggriana akan mempresentasikan hasil resumen kami yang berjudul Psikologi Tasawuf dan Psikologi Sufi untuk Transformasi. Yang pertama yaitu Psikologi Sufi untuk Transformasi. Di sini, psikologi sufi merupakan bagian dari perkembangan disiplin pengetahuan tasawuf dalam Islam. Pengetahuan tersebut adalah salah satu dari 4 pilar disiplin, yang mana 4 pilar pengetahuan tersebut adalah fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Robert Fraser mengungkapkan bahwa tasawuf merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan fisik, psikis, dan spiritual serta membimbing jiwa untuk tidak terjebak ke dalam bahaya model yang linear dan hierarkis yang cenderung menyampingkan dan membenarkan penindasan terhadap kaum perempuan dan minoritas. Selanjutnya, hati dijelaskan sebagai sesuatu yang identik dengan spiritualitas, ketulusan, niat baik, dan belas kasih. Oleh karena itu, kita cenderung mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki belas kasih ialah orang yang tidak memiliki hati. Adapun nafs dalam psikologi sufi merupakan sebuah aspek psikis pertama yang menjadi musuh kita. Terakhir yaitu jiwa. Dalam psikologi sufi, jiwa diidentikan dengan sesuatu yang selalu berevolusi. Selanjutnya yaitu membebaskan psikologi dari belenggu. Menurut Lynn Wilcox, seorang mursyid sufi dan profesor psikologi pada California State University, dalam bukunya menunjukkan bahwa dari super spesialisasi dalam bidang ilmu tersebut, psikologi menjadi kering dan bahkan cenderung melupakan asal muasal tempat lainnya. Psikologi mula-mula adalah cabang metafisika yang membahas jiwa. Tetapi ketika unsur jiwa sebagai elemen penting dalam psikologi tak lagi diperhitungkan, mulailah babak positivisme dalam psikologi seperti dalam psikologi eksperimental dan behaviorisme. Untuk keluar dari belenggu positisme yang terus membayangi psikologi, Wilcox mengajukan cara pandang tasawuf sebagai ikhtiar mempertemukan psikologi dengan asal muasalnya untuk menggerakkan psikologi melampaui kategori positivistik dan materialistik yang tengah menguasainya. Ibarat pohon, psikologi cenderung sibuk memerhatikan daun-daunnya, sehingga melupakan pohonnya. Wilcox memberi sebuah ibarat sederhana, tetapi begitu mengena. Selanjutnya yaitu evolusi tasawuf. Tasawuf dalam dunia Islam menduduki posisi tersendiri yang banyak berpengaruh dalam perjalanan peradaban Islam. Memang terkadang sulit merasionalkan tasawuf dengan rasionalitas. Layaknya definisi mawar tidak akan pernah bisa merasakan keindahan mawar itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu embrio tasawuf dalam Islam atau asketisme. Pada masa tabi'in, yaitu abad pertengahan awal Hijriyah, ada sekelompok orang yang menyerahkan hidupnya hanya untuk Allah. Mereka adalah Hasan al-Basri dari kalangan tabi'in Madinah, tetapi kemudian menetap di Basrah. Ia mengenalkan konsep zuhud, menolak segala kesenangan dunia, khauf akan segala bentuk dosa, dan raja yaitu pengharapan dan mardotillah. Hasan al-Basri membentuk sebuah majelis dan mewariskan ajarannya kepada murid-murid dalam majelisnya yang terletak di Basrah. Jadi wajar jika kemudian Basrah menjadi klaster perkembangan tasawuf tahap awal. Akan tetapi pada masa ini penggunaan nama sufi masih belum ditemukan, kecuali pendapat Abd ar-Rahman al-Jami yang mengatakan bahwa pada masa ini telah ada seorang zahid bernama Abdul Hashim al-Khufi yang hidup di Kufah telah disebut sebagai sufi. Selanjutnya yaitu tasawuf awal dan perkembangannya. Pada masa Abbasiyah muncul Zu al-Nun al-Misri. Ia dilahirkan di Mesir pada tahun 190-an Hijriah.
Ia dikenal sebagai pengkritik perilaku ahli hadis, ulama fikih, hadis dan teologi, yang dinilai mempunyai perselingkuhan dengan duniawi. Pemikirannya menjadi permulaan sistematisasi perjalanan rohani seorang sufi. Ia wafat pada tahun 245 Hijriah di Kurofa, Sugro dekat Mesir. Setelah Al-Misri, ada seorang sufi bernama Suri As-Sakati pada 253 Hijriah dan sufi lainnya adalah Abu Yazid Al-Bustami pada 260 Hijriah. Ia adalah seorang sufi Persia yang mengamalkan konsep ittihad atau penyatuan asketis dengan Tuhan. Pasca itu Al-Junaid pada 297 Hijriah hadir dengan mengompromi tasawuf dengan syariat. Para sufi di atas kemudian diklasifikasikan sebagai sufi falsafi dan sufi amali akhlaki. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari saudari Ayuni Santika, yaitu F. Tasawuf masa kematangan. Pada masa Al-Ghazali, yaitu pada abad 450 sampai dengan 505 Hijriah, istilah-istilah tasawuf telah mendapatkan definisinya. Ketika seorang sufi menyebut salah satu istilah, sufi lainnya akan segera paham dengan apa yang dimaksud. Masa ini adalah masa titik puncak ketika tasawuf telah menemukan bentuknya. Menjadi seorang sufi pada masa ini tidaklah semudah menjadi sufi pada masa awal, sebab sufi pada masa ini haruslah melalui prasyarat yang telah dibangun oleh ulama-ulama sebelumnya. Hal ini tampak pada tradisi tasawuf amali yang banyak berlaku di kalangan Sunni, sedangkan di kalangan Syi'i, pengaruh itu dapat kita temui hanya pada tataran pemikiran mulai dari Neoplatonisme hingga menjadi teosofi, pancaran, atau pencahayaan. Al-Ghazali hadir menawan siapa saja yang melihatnya. Ia menyerang budaya teosofi falsafi yang dianut oleh banyak filsuf dan sufi falsafi. Seperti hanya Al-Junaid, ia juga mencoba menarik kembali budaya-budaya sufistik ke dalam ortodoksi Islam. Ia mengenalkan konsep ma'rifah sebagai jalan tengah panteisme yang terjadi pada kaum falsafi. Baik, selanjutnya yaitu G. Kristalisasi tasawuf ke tarekat. Tarekat diambil dari bahasa Arab. At-tariqah yang berarti jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk dekat kepada Allah. Menurut Al-Ghazali ada 3 langkah jalan menuju Allah, yaitu penyucian hati, konsentrasi dalam zikir kepada Allah, dan fana fi'lah. Menurut Harun Nasution, tarekat yang berasal dari kata tariqah adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah. Tarekat juga mengandung arti organisasi atau tarekat yang mempunyai syekh, upacara ritual, dan bentuk zikir tertentu. Dengan demikian, ada 2 pengertian tarekat, yaitu pertama, tarekat adalah pendidikan kerohanian yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kehidupan tasawuf untuk mencapai tingkat kerohanian tertentu. Tarekat dalam arti ini adalah dari sisi amaliyah. Yang kedua, tarekat adalah sebuah perkumpulan atau organisasi yang didirikan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh seorang syekh yang menganut aliran tarekat tertentu. Dalam organisasi itulah, seorang syekh mengajarkan amalan-amalan tasawuf menurut aliran tarekat yang dianutnya. Kemudian, diamalkan oleh para muridnya secara bersama-sama di satu tempat yang disebut ribat, zawiyah, atau takiyah. Gurunya disebut mursyid atau syekh dan wakilnya disebut khalifah. Ada sejumlah nama tarekat yang berkembang di Indonesia, tetapi ada banyak. Mendapat simpati dan pendukungnya adalah pertama yaitu tarekat Halwatiyah, yang kedua tarekat Syatariyah, yang ketiga tarekat Qadiriyah, yang keempat tarekat Alawiyah.
Baik, selanjutnya kita memasuki dari resume bab 3 yaitu tasawuf dan kesehatan mental dalam pribadi muslim. A. Jiwa dan potensi manusia atau tinjauan tasawuf. Tuhan menciptakan jiwa sebelum materi. Jiwa berasa di dunia yang lebih halus, sebuah dunia yang lebih dekat dengan Tuhan. Di sini sejatinya tidak ada tabir antara jiwa dan Tuhan. Kemudian, Tuhan mengirim jiwa individual tersebut ke dunia materi. Ia pun terbenam di dalam masing-masing dari 4 elemen ciptaan. Dengan demikian, jika non-materi melewati seluruh elemen dasar yang menghasilkan materi dan cahaya menjadi tersimpan di dalam wadah tanah liat, yakni tubuh. Selanjutnya, jiwa tidak hanya mengikut sertakan tubuh material, tetapi emosi, pikiran, dan tenaga. Tingkat perwujudan yang beragam ini dirangkum oleh keempat elemen dasar materi tersebut. Selanjutnya yaitu B. Mengenal nafs dan karakteristiknya. Kalimat nafs menurut bahasa Arab berarti jiwa atau roh. Dalam Al-Quran, kalimat nafs bisa berarti macam-macam. Yang pertama, nafs sebagai diri atau seseorang, seperti dalam surat Al-Imran ayat 61 dan Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Lalu yang kedua, nafs sebagai Tuhan, seperti pada surat Al-An'am ayat 12 dan ayat 54. Yang ketiga, nafs sebagai person sesuatu seperti dalam surat Al-Furqan ayat 34. Dan yang keempat, nafs sebagai roh seperti dalam surat Al-An'am ayat 93. Yang kelima, nafs sebagai jiwa seperti dalam surat Asy-Syam ayat 7 dan Quran surat Al-Fajr ayat 27. Yang keenam, nafs sebagai totalitas manusia seperti dalam surat Al-Maidah ayat 32 dan Quran surat Al-Qasas ayat 19. Dan yang ketujuh, yang terakhir, nafs sebagai sisi dalam diri manusia yang melahirkan tingkah laku seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Arti-arti nafs tersebut, jika dirangkai setiap artinya, akan mewujudkan pengertian nafs yang utuh. Pertama, nafs sebagai totalitas manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai dua dimensi, yaitu jiwa dan raga. Tanpa jiwa dan dengan fungsi-fungsinya, manusia dipandang tidak sempurna, dan tanpa jasad atau raga, jiwa tidak menjalankan fungsi-fungsinya. Yang kedua, nafs sebagai sisi dalam manusia. Surat Ar-Ra'd ayat 10 dalam mengisyaratkan bahwa manusia memiliki sisi dalam sisi luar. Sisi luar manusia bisa dilihat dari perbuatan lahiriahnya. Sisi dalam sebagai penggeraknya adalah nafs. Jiwa dan potensi manusia. Tinjauan sufistik. Menurut tradisi sufi, manusia memiliki 7 jiwa, yakni sebagai berikut. Yang pertama, jiwa mineral an-nafs madani, berfungsi sebagai dasar pondasi yang kuat untuk mendukung kita dalam kehidupan. Yang kedua, jiwa tumbuhan an-nafs nabati, berfungsi membantu manusia menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, jiwa hewani an-nafs al-hayawuni, bertujuan memberikan manusia hasrat dan dorongan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang bermanfaat di dunia. Jika tidak, jiwa hewani akan mendorong semua manusia bersikap buruk dengan amarah. Yang keempat, jiwa pribadi an-nafs nafsani, jiwa pribadi yang merupakan tempat ego. Jiwa ini hanya dimiliki oleh manusia dan bertujuan membina manusia untuk memahami dirinya. Yang kelima, jiwa insani, an-nafs al-insana, untuk memberikan belas kasihan dan kecerdasan yang mendalam, tempat keimanan dan kreativitas dari hati. Yang keenam, jiwa rahasia, an-nafs al-siri, bagian dari diri manusia untuk mengingat Allah. Jiwa rahasia terletak di dalam hati batinia. Jiwa rahasia dapat memunculkan kearifan batinia sejati. Lalu yang ketujuh, jiwa maha rahasia, an-nafs air al-asrar, ia adalah jiwa azali atau roh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Lalu selanjutnya yaitu D, tingkatan-tingkatan nafs, ditinjau dari sufistik. Ketujuh tingkatan ini dijelaskan oleh Syekh Syafir Dal dan Al-Ghazali serta Al-Hakim Tirmizi sebagai berikut. Yang pertama, nafs tirani merupakan nafs yang sifatnya menyuruh pada perbuatan jahat. Manusia yang didominasinya mungkin saja melakukan kegiatan keagamaan, tetapi hanya riya,
Sifat ini dapat dihilangkan dengan jalan ketulusan. Yang kedua, nafs penuh penyesalan. Pada tingkat ini, ia mulai memahami dampak negatif pendekatan egoisnya terhadap dunia. Walaupun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya, ia memasuki lingkaran berbuat dosa, menyesali perbuatan tersebut, kemudian kembali berbuat dosa. Yang ketiga, nafs ilhami. Pada tingkatan ini, ia mulai merasakan kesenangan sejati di dalam beribadah, mulai merasakan cinta hakiki kepada penciptanya. Tingkatan ini merupakan awal dari praktik tasawuf yang sejati. Orang yang mempunyai nafs ilhami belumlah berada di tempat yang aman, dan kemunafikan masih merupakan hal yang sangat berbahaya pada tingkatan ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tasya. Kepada Tasya kami persilakan. Di sini saya Tasya Amelia ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Anti 4 nafs tentram atau nafs mutmainnah. Pada tingkat ini ia sudah mencapai ketentraman. Ketentraman di sini adalah pencapaian spiritual yang sejati yang merasa puas dengan segala Allah yang berikan kepadanya. 5. Nafs radiyah. Ia tidak hanya puas terhadap takdir Allah, tetapi juga merasa puas terhadap segala kesulitan di hidupnya. 6. Nafs maradiyah. Karena dalam tingkat ini adalah tingkat pernikahan antara batiniah dan roh. Orang yang memiliki nafs ini tidak lagi terpisah antara hasrat materi dan hasrat akan bersama Allah. 7. Nafs suci. Orang yang mencapai tingkatan ini hanyalah para nabi dan wali Allah. Mereka telah melampaui diri secara utuh, tidak ada lagi ego maupun diri yang tinggal hanyalah kesatuan dengan Tuhan. C. Tasawuf dan psikologi agama. Tasawuf secara harfiah diambil dari beberapa akar kata berikut: asufah, sufi, sab, suf, dan safas. Asufah berasal dari istilah ahal al-sufa, penghuni atau emper Masjid Nabawi. Kata saf berarti barisan dalam salat berjamaah. Kata suf berarti kain terbuat dari bulu yang biasa dipakai oleh para sufi. Sementara kata safas berasal dari istilah Yunani berarti bijaksana. Muhammad Aqil merumuskan hakikat tasawuf sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf merupakan kehidupan spiritual. Yang kedua, tasawuf adalah kajian tentang hakikat. Yang ketiga, tasawuf adalah bentuk dari ihsan. Yang keempat, tasawuf merupakan jiwa Islam. Dengan demikian dapat dipahami psikologi agama adalah ilmu yang menekankan kajian pada proses kejiwaan, pada bentuk-bentuk kemantapan dan keguncangan dalam kehidupan keberagamaan seseorang. D. Tasawuf dan kesehatan mental. Apabila kesehatan mental berbicara tentang integritas kepribadian, aktualisasi diri, harus merujuk pada iman dan takwa. Untuk mengetahui seberapa sehat mental kita, Zakia Darajat memberikan 4 indikator, yaitu: yang pertama, ketika seseorang mampu menghindarkan diri dari gangguan mental. Yang kedua, ketika seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, alam, dan Tuhan. Yang ketiga, ketika seseorang mampu mengendalikan diri terhadap semua problem di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ketika dalam diri seseorang terwujud keserasian dan keharmonisan antara fungsi kejiwaan. Pendidikan akhlak tasawuf. Dalam suatu syair dikatakan, sesungguhnya bangsa itu tetap hidup selama bangsa itu berakhlak. Jika akhlak mereka lenyap, hancurlah mereka. Dalam buku Min Akhlak An-Nabi disebutkan hal berikut. Yang pertama, macam-macam akhlak. Dilihat dari macamnya, akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, akhlak baik atau terpuji, yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya, seperti berkata benar, bersabar, bertawakal, ikhlas, dan lain-lain. Terus al-akhlakul mazmumah, akhlak buruk atau tercela, yaitu perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya, seperti pemarah, dengki, sombong, dan lain-lain. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak dan cara peningkatannya. A. Lemah iman. Di sini cara peningkatannya yakni dengan mendekatkan diri kepada Allah dan belajar kepada ahli agama. B. Pengaruh lingkungan. Cara peningkatannya, kita harus bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Jangan mudah terprovokasi dan sejenisnya. C. Kondisi tak terduga, yakni terkucil, kaya, fakir, kesedihan, sakit, usia lanjut. D. Ujub. Tidak mengingatkan orang yang berakhlak buruk. F. Rumah tangga. Jika orang tua membiasakan akhlak yang baik, seseorang anak akan ikut terbiasa, dan begitupun sebaliknya. G. Lupa aib diri sendiri. H. Kekerdilan jiwa atau rendah diri. Ia tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
I. Teman yang buruk. J. Peristiwa kehidupan. Jika seseorang memiliki iman yang kuat, ia akan menyikapi setiap peristiwa dengan benar. K. Maksiat. L. Tabiat atau watak asli. M. Media massa. Karena menyiarkan acara yang cenderung mengajak pada kerendahan moral. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.